sekaligus memiliki ijazah produk hukum SMA Negeri 6 Kota Surakarta berupa ijazah yang menjadi salah satu objek dalam gugatan. Bukan pemohon dari pihak intervenian dalam perkara aku, menurut hemat kami tidak dapat dibenarkan dalam hukum SMA perdata dengan pertimbangan dan alasan sebagai berikut. 1. Bahwa permohonan intervensi pada perkara nomor 99 PDTG 2025 PN-SKT sesuai dalilnya apabila merujuk pada pasal 279 RI Reglement of Responsibility termasuk dalam kualifikasi intervensi mobil, yang ini ikut sertanya pihak ketiga atas inisiatif sendiri dalam pemeriksaan sengketa perdata untuk membela salah satu pihak penggugat atau tergugat. 2. Bahwa pada pergaulan teknis administrasi dan teknis peradilan perdata umum dan perdata khusus Mahkamah Agung Republik Indonesia, maksudnya pihak ketiga dalam proses secara perdata, majelis hakim memeriksa apakah interveninya mempunyai hubungan hukum, kepentingan hukum, dan kerugian dengan pokok perkara yang sedang diperiksa. Sesuai dengan pedoman ini, sehingga menjadi perlu lebih dahulu menguji apakah permohonan pemohon intervensi perkara nomor 99 PDTG PN-SKT ini memiliki hal-hal yang dipersyaratkan tersebut. 3. Bahwa sesuai dalil intervenian tersebut hanya menerangkan permohonan intervensinya, menyatakan sebagai alumni SMA Negeri 6 Kota Surakarta memiliki rasa cinta, rasa memiliki, dan rasa bertanggung jawab terhadap nama baik SMA Negeri 6 Kota Surakarta, dan sekaligus memiliki dokumen hukum berupa ijazah SMA 6 Negeri Kota Surakarta. 4. Bahwa berdasarkan dalil intervenian tersebut sulit sepertinya untuk dapat menguji apakah adanya hubungan hukum, kepentingan hukum, dan kerugian dari intervenian pada pokok perkara yang sedang diperiksa. Tegasnya, permohonan intervensi tidak memenuhi syarat formil sebagai suatu permohonan intervensi. 5. Bahwa selaku penggugat dalam perkara nomor 99 PDTG 2025 PN-SKT, kami menyatakan tidak memiliki hubungan hukum dengan pemohon intervensi. Adapun mengenai kepentingan hukum dan kerugian, pemohon intervensi tidak memenuhi syarat formil praktik hukum acara perdata sebagai pihak ketiga yang atas inisiatifnya menggabungkan diri sebagai salah satu pihak. Nah, bahwa dalil intervenian sebagai alumni SMA Negeri 6 Kota Surakarta memiliki rasa cinta, rasa memiliki, dan rasa bertanggung jawab terhadap nama baik SMA Negeri 6 Kota Surakarta, dan sekaligus memiliki dokumen hukum berupa ijazah SMA Negeri 6 Kota Surakarta, sehingga dapat dipersamakan mempunyai kepentingan yang sama adalah dalil yang keliru. Kesamaan kepentingan hukum tidak bisa disandarkan pada dasar permohonan intervensi, sebab perasaan dan moral tidak termasuk dalam kategori kepentingan hukum sebagaimana dimaksud dalam hukum acara perdata. 7. Bahwa intervenian berdalih memiliki kepentingan hukum yang sama dengan tergugat 3, namun tidak melampirkan alat bukti surat berupa ijazah SMA Negeri 6 Kota Surakarta yang dimiliki oleh pemohon intervensi. 8. Bahwa di dalam permohonan hanya menjelaskan tentang intervenian sebagai alumni pertama dan memiliki ijazah SMA Negeri 6 Kota Surakarta yang menjadi salah satu objek gugatan. 9. Bahwa berdasarkan uraian di atas, tidak satupun isi permohonan intervensi yang memenuhi kriteria syarat yang diberlakukan dalam hukum acara perdata. Pertama, permohonan intervensi tidak menerangkan mengenai tuntutan atas hak yang dimiliki oleh pemohon intervensi. Kedua, intervenian tidak pula menerangkan kepentingan hukum apa yang akan dilindungi, sehingga objek perkara sangatlah sulit atau tidak jelas. 10.
bahwa intervenian tidak menyebutkan memiliki kepentingan hukum yang sama dengan tergugat, namun tidak menyebutkan dasar hubungan hukum dan dasar hak apa mengajukan gugatan kepada penggugat. Hal ini dapat dinilai sebagai salah satu permohonan yang sumir antara permohonan dan tuntutan yang diajukan, sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI nomor 1149/SIP/1979 tanggal 7 April 1979. Gugatan yang tidak jelas objek sengketanya haruslah ditolak atau tidak diterima. 11. Bahwa status interveniens sebagai alumni SMA Negeri 6 Surakarta angkatan 1980 tidak serta-merta menimbulkan hak atau kepentingan hukum yang konkret atas objek perkara, yaitu ijazah yang disengketakan. Objek perkara merupakan hak personal dan individual, bukan kolektif alumni. 12. Bahwa atas permohonan intervensi yang demikian, apabila diterima permohonannya, apabila diterima justru menimbulkan pertentangan ketentuan dalam hukum acara perdata. Pengajuan intervensi dalam perkara ini bukan untuk melindungi kepentingan pemohon, melainkan untuk memperluas dan mendramatisasi isu publik yang keluar dari tujuan hukum acara perdata. 13. Bahwa permohonan intervensi tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing sebagai intervenien dalam perkara aku. Kedudukan hukum yang dimaksud dalam intervensi berdasarkan 279 RV bukanlah kepentingan moral, ideologis, atau keinginan memperluas wacana publik, melainkan kepentingan hukum yang aktual, langsung, dan personal yang dapat tercederai oleh hasil putusan perkara. Oleh sebab itu, permohonan intervensi tersebut harus ditolak. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka mohon yang terhormat Majelis Hakim memeriksa perkara aku berkenan memberikan putusan setelah sebagai berikut. Primer, menyatakan secara hukum menolak permohonan intervensi terhadap perkara nomor 99 PDTG /2025/PN-SKT untuk seluruhnya. Subsidiar, apabila Majelis Hakim memeriksa perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo et bono. Demikian tanggapan permohonan intervensi ini kami ajukan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Surakarta 3 Juni 2025. Purnatani, kuasa hukum penggugat. Baik ya, tanggapan dari saudara kuasa penggugat sudah dibacakan, tapi majelis juga sampaikan kepada saudara beserta data di ya, untuk tanggapan saudara belum diupload di sistem IKOP, lalu segera diupload. Baik, selanjutnya silakan kuasa penggugat. Terima kasih yang mulia. Tanggapan tergugat 1 terhadap permohonan intervensi dalam perkara perdata nomor 99/PDG/2025/PN-SKT antara Dr. Haji Muhammad Taufik SHMH selaku penggugat melawan Insinyur Haji Joko Widodo dan kawan-kawan selaku para tergugat di Pengadilan Negeri Surakarta. Pada yang mulia, Majelis Hakim memeriksa perkara perdata nomor 99/PDG /2025/PN-SKT pada Pengadilan Negeri Surakarta di Surakarta. Yang bertanggal di bawah ini, Dr. Yohanes Brito Irfan SHMH
Fendi Tri Arianto SH dan Dr. Adi Putra Anakso Caksono SHM profesi advokat pada kantor advokat Dr. Yudi Irfan SHMH beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan 9 Kota Surakarta berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 April 2025 bertindak untuk dan atas nama serta dengan kepentingan hukum Insinyur Haji Joko Widodo, warga negara Indonesia, Presiden RI ke-7 bertempat tinggal di Jalan Kutai Utara, RT 008, RW 007, Kelurahan Sumberwinang dan Bandar Sari, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah selanjutnya disebut sebagai tergugat 1. Bahwa pokok permasalahan dalam permohonan intervensi sebagaimana diajukan oleh pemohon intervensi dalam surat permohonannya tertanggal 28 Mei 2025 adalah sebagai berikut. 1. Bahwa penggugat intervensi adalah alumni Sekolah Menengah Atas Negeri 6 Surakarta, angkatan pertama tahun lulus 1980 masuk tanggal 7 Januari tahun 1977 dan lulus tanggal 30 April tahun 1980. 2. Bahwa sebagai alumni SMA 6 Kota Surakarta memiliki rasa cinta, masih memiliki dan rasa bertanggung jawab terhadap nama baik SMA Negeri 6 Kota Surakarta dan sekaligus memiliki ijazah produk hukum SMA 6 Kota Surakarta berupa ijazah yang menjadi salah satu objek dalam gugatan tersebut. Oleh karenanya pemohon intervensi merasa memiliki kepentingan hukumnya dirugikan. 3. Bahwa berdasarkan pasal 109 sampai dengan 281 RP, pemohon intervensi secara sukarela bergabung dengan tergugat khususnya tergugat 3. Selanjutnya pemohon memohon kepada majelis hakim terhadap perkara untuk mengajukan permohonan pemohon bahwa terhadap permohonan intervensi pemohon tersebut tergugat 1 memberikan jawaban atau tanggapan serta mitigasi melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Surakarta yang pada pokoknya sebagai berikut. 1. Bahwa syarat material untuk menjadi pihak intervensi dan gugatan perdata adalah kepentingan hukum, di mana pihak intervensi harus memiliki kepentingan hukum yang terkait dengan objek sengketa. Yang kedua, bahwa pihak intervensi harus memiliki kepentingan hukum dengan salah satu pihak dalam gugatan. Dan yang ketiga, pihak intervensi harus dapat menunjukkan bahwa mereka akan mengalami kerugian jika gugatan tidak dikabulkan atau jika putusan pengadilan tidak menguntungkan bagi mereka. Yang kedua, syarat formil yang harus dipenuhi. Yang pertama, pihak intervensi harus memiliki kepentingan hukum yang terkait dengan objek sengketa. Kedua, permohonan intervensi, pihak intervensi harus mengajukan permohonan intervensi pada pengadilan yang lain perkara tersebut. Dan ketiga, pemohon intervensi harus memiliki format yang ditentukan oleh pengadilan termasuk mencantumkan alasan intervensi dan kepentingan hukum yang terkait. 4. Pengajuan permohonan intervensi harus diajukan sebelum putusan pengadilan tingkat pertama. Dan yang kelima, bahwa pengadilan harus mempertimbangkan dan menyetujui permohonan intervensi sebelum pihak intervensi dapat bergabung dalam perkara tersebut. Bahwa sehubungan dengan persyaratan tersebut di atas, tergugat 1 melalui kuasa hukumnya berpendapat bahwa alasan-alasan permohonan intervensi yang diajukan oleh pemohon melalui surat permohonannya tertanggal 28 Mei 2025 telah memenuhi persyaratan baik syarat material maupun persyaratan formil. Berdasarkan argumentasi tergugat 1 tersebut di atas, mohon kepada majelis hakim pemeriksa perkara agar menyetujui atas permohonan intervensi yang diajukan oleh pemohon melalui surat permohonannya tertanggal 28 Mei 2025 untuk bergabung sebagai pihak tergugat intervensi dalam perkara nomor 99 PDP-G 2025-PN SKP. Demikian Surakarta 5 Juni 2025 dengan kami kuasa hukum 1 Dr. Yohanes Berbrito Irfan SHMH, Fendi Tri Arianto dan Dr. Adi Putra Pangarjo Wicaksono.
Selanjutnya dari tergugat dua. Terima kasih Yang Mulia. Yang Mulia Majelis Pemeriksa Perkara yang hormat, kami ucapkan terima kasih atas kewenangan Majelis Pemeriksa yang memberikan kesempatan kami berdua untuk menyampaikan tanggapan intervensi dalam perkara nomor 99 PDT garis 2025 garis PNSKT yang diajukan oleh kuasa dari saudara Satya Ningsi Kunchoro melalui tim pengacara alumni SMA Angkatan tahun 1980 Jakarta. Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini dengan benar disampaikan tanggapan terkait dua sebagaimana berikut. Satu, bahwa pemohon intervensi merupakan alumni Sekolah Menengah Atas Negeri 6 Surakarta, angkatan pertama dengan tahun lulus 1980 seangkatan dengan 31. Dua, bahwa kepentingan pemohon intervensi layak dipertimbangkan karena pemohon intervensi dapat memberikan keterangan dan informasi yang dibutuhkan dalam perkara ini. Tiga, berdasarkan apa yang kami sampaikan pada angka 1 dan 2 di atas, kiranya dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan atau diterima sebagai pihak intervensi dan atau diserahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara perdata nomor 99 garis miring PDT garis miring 2025 garis miring PNSK. Demikian tanggapan ini kedua kami sampaikan terima kasih. Artinya disampaikan. Ya. Selanjutnya dari saudara kuasa tergugat 3. Terima kasih, Mulia. Semarang 03 Juni 2025. Kepada yang Ketua Majelis Hakim Pemeriksa Perkara nomor 99 garing PDT G garing 2025 garing PN SKT Pengadilan Negeri 6 Surakarta di Surakarta. Perihal tanggapan tergugat 3 atas permohonan intervensi. Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini, nama Muhammad Rais SH MH. 2. Rahmatullah Indrasari SH. Berdasarkan surat kuasa khusus Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 6 Surakarta nomor 100.3.10 garing 171 garing 2025 tanggal 22 April 2025 bertindak untuk dan atas nama serta Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 6 Surakarta sebagai tergugat 3 dalam perkara nomor 99 garing PDT-G garing 2025 garing PN-SKT. Bersama ini dengan hormat menyampaikan tanggapan atas permohonan intervensi sebagai berikut. 1. Berdasarkan dalam pasal 279 RB yang menyatakan bahwa barang siapa yang mempunyai kepentingan dalam suatu perkara perdata yang sedang berjalan antara pihak-pihak lain dapat menuntut untuk menggabungkan diri atau campur tangan. 2. Bahwa gugatan penggugat pada intinya meminta tergugat 3 untuk menunjukkan dokumen stambuk atau buku induk yang berisi tentang nama, nomor induk, nilai, tahun masuk, tahun lulus, dan segala hal yang terkait dengan pendidikan sekolah menengah atas negeri 6 milik tergugat 1. 3. Bahwa dalam hal ini pemohon intervensi mempunyai kepentingan hukum yang dirugikan atas adanya perkara aku dan mengajukan permohonan untuk masuk sebagai intervensi. 4. Bahwa berdasarkan hal tersebut disebutkan di atas, maka dengan ini tergugat 3 menyetujui permohonan intervensi dari pemohon intervensi. Kuasa hukum tergugat 3. Terima kasih.
Terakhir, tergugat silakan. Kepada yang terhormat yang mulia Konstitusi Pemeriksaan pada nomor 99 garis miring PDTG garis miring 2025 garis miring PN di Pengadilan Negeri Surabaya. Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini, Dr. Ferry Antoni Tesaritu, Yusuf Aditya Wibowo Esa, 3 Evzika Abidudin Esa, 4 derajat para pegawai Universitas Gadjah Mada dalam Biro Hukum dan Organisasi Universitas Gadjah Mada, Gedung Pusat PGM lantai 1 Sayap Selatan, Bulak Sumur, Yogyakarta. Berdasarkan surat kuasa nomor 4205 garis miring PN 1P garis miring Bukor garis miring Bakar titik 10 titik 01 garis miring 2025 tanggal 22 April 2025 dari surat tugas nomor 4207 garis miring 1 titik P garis miring Bukor garis miring Bakar titik 10 titik 01 garis miring 2025 tanggal 22 April 2025 bertindak menunjukkan atas nama Universitas Gadjah Mada sebagai terduga. Sehubungan adanya surat permohonan intervensi tanggal 28 Mei 2025 yang diajukan Satyatmo Trikuncoro sebagai pemohon intervensi dalam perkara nomor 99 dari miring PDT dari miring 2025 dari miring PN pada Pengadilan Negeri Surakarta. Perkenankan tergugat 4 menyatakan tanggapan permohonan intervensi dengan pertimbangan sebagai berikut. 1. Bahwa pada prinsipnya tergugat 4 memiliki hak hukum pemohon intervensi dalam mengajukan intervensi pada perkara tersebut. Namun demikian, tergugat 4 juga tetap berpedoman pada ketentuan hukum secara perdata yang telah bagaimana diatur dalam pasal 279 sampai 282 2. Bahwa setelah tergugat 4 mencermati substansi permohonan intervensi yang diajukan oleh pemohon intervensi adalah itu sebagai kita berdasarkan inisiatif sendiri untuk mendukung kepentingan hukum tergugat 3 yang dapat dikualifikasi sebagai COVID. 3. Bahwa syarat itu menjadi COVID setidak-tidaknya adanya permohonan hukum sebagai pihak dan kepentingan hukum langsung dari pemohon yang ingin dilindungi dengan mendukung salah satu pihak. Dan kepentingan tersebut memiliki keterkaitan dengan pokok perkara yang disampaikan. 4. Bahwa dalam permohonannya, pemohon intervensi menyampaikan adanya kepentingan yang sama dengan tergugat, yaitu untuk menjaga nama baik SMA 6 Surakarta serta mempertahankan produk hukum berbagai jasa yang dikeluarkan oleh SMA 6 Surakarta, khususnya tingkatan yang sama dengan pemohon intervensi di tahun 1980 yang saat ini dipermasalahkan oleh penggugat. 5. Bahwa tergugat 4 berpendapat bahwa syarat pemohon intervensi sebagai COVID itu beralasan mengingat kepentingan hukumnya adalah mendukung ketika yang saat ini tidak juga permasalahan dunia berupa jasa yang terbit tahun 1980. Kemudian dikorelasikan dengan kebutuhan pemohon intervensi yang juga berstatus sebagai alumni yang lulus pada tahun tersebut. Maka perkara aku juga terdampak pada alumni yang lulus pada tahun 1980 termasuk pemohon intervensi. PD Konsita gugatan poin 10 sampai dengan 12. Penggugat mempermasalahkan SKMPP dan SMN 6 Surakarta dalam jasa yang terbit 198. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, tergugat tidak keberatan terhadap permohonan intervensi yang diajukan dalam perkara data nomor 99 garis miring PDTP garis miring 2025 PN 1 dan tergugat 4 menyerahkan kepada yang mulia majelis hakim untuk memutuskan pemohon intervensi dan bergabung sebagai pihak dalam perkara aku ekuitas. Kemudian tanggapan tergugat 4 atas kerja dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.
Ya, tadi sudah sampaikan tentang segala kebijakan kita ya. Saya data di Port dan kita mengatur ya di sistem informasi di Port ya dan segala melalui untuk mengatur di sistem. Baik para pihak kuasa pemuda, kuasa para pemuda, hari ini para pihak telah menentukan tanggapan atas permohonan yang diajukan. Setelah mendengar tanggapan dari para pihak tentang permohonan presiden yang diajukan, untuk itu majelis akan menjatuhkan putusan selah. Putusan selah nantinya salah satunya adalah untuk permohonan itu dikabulkan atau yang disampaikan ya. Kalau dikabulkan berarti segera masuk dalam pihak yang sudah berarti ya. Dan setelah itu juga sudah masuk di dalam sistem informasi informasi. Apabila tidak, berarti segera juga masuk dalam ya. Ini penjelasan awalnya. Sebagaimana yang telah disepakati dalam jadwal presiden kali ini, maka sidang untuk putusan selah majelis akan membacakan nanti pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2025 jam 10. Sebelum ditutup, terus buka kesempatan kepada hal-hal yang mau disampaikan kepada kuasa pemuda. Kuasa pemuda 1, pemuda 2, pemuda 3, pemuda 4, saudara di ya, catatan waktu lagi sih. Kami majelis mulai jam 10.25 ya. Ini diumumkan pada nanti ya. Agar jam 10 persidangan sudah bisa dimulai ya. Ini adalah kesempatan pertama. Nanti kalau tidak ada dari 10 sidang tetap akan dimulai. Ini tolong di kemudian untuk membacakan putusan selah majelis hakim menunda persidangan pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2025. Dengan demikian sidang ini selesai di